Si Reja ini mulai gelisah gitu, mulai capek mungkin. Tiba-tiba dia itu duduk sambil gini, kepalanya juga ke bawah gini. Terus dia itu suaranya itu jadi beda. Terus gimana, aman gak pas perjalanan turun? Gak aman pas di pos 4 dia kerasukan. Jadi pas di pos 4 istirahat sebentar, dia itu tiba-tiba duduk, si Putri itu duduk gini. Tiba-tiba dia itu megang kayu, si kayunya itu gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, kali ini gue masih berada di daerah Bandung nih. Dan pada malam kali ini spesial banget nih, gue udah menghadirkan salah satu narasumber yang memiliki kejadian horor ketika pendakiannya ke Gunung Cikuray. Sedikit dikisahkan bahwa saja narasumber gue pada malam kali ini mengalami kejadian yang di luar nalar, yaitu sempat memasuki dimensi lain Gunung Cikuray selama 6 jam. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Andi. Malam Kak. Apa kabar nih Bang Andi? Baik Kak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Waduh, berapa jam kemarin Bang Andi? Kurang lebih 1 jam. 1 jam? Iya. Lumayan jauh juga ya? Lumayan. Oke, ini kan cerita di tahun 2020. Iya. Yang dimana pada saat itu lu melawan pendakian dengan ke-20 teman lu ya? Berarti sama Iya. lu ini jadi 21 ya. ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Ini Gunung Cikuray. Iya. Via Kiara Janggot ya? Iya. Nah, sempat mengalami kejadian yang mungkin di luar nalar nih. Iya. Bisa dikasih tahu nggak nih sedikit aja lu mengalami hal kejadian apa aja nih di atas pada saat itu? Kejadian mungkin karena ada seseorang yang membuat si penguasa Gunung Cikuray tersebut marah gitu. Oke, marah karena apa tuh? Karena penguasanya itu ratu, dan si ratu itu cemburu sama perempuan karena hal gaibnya itu suka sama perempuan ini. Oh, dan perempuan itu salah satu teman pendakian lu? Iya. Oke, dan setelah kejadian itu berarti mengalami banyak kejadian lagi tuh ya setelah itu ya? Ya, sangat banyak. Oke Bang, ditahan dulu ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Nah, dari awalnya itu dari SMK, karena dulu masih sekolah kelas 3 SMK. Waktu itu tahun 2020. Jadi ada bocoran dari sekolah katanya akan libur sekitar 2 minggu. Nah, pas ada bocoran itu teman-teman bilang nih, ini libur 2 minggu mau kemana daripada diam di rumah, gimana kalau kita main? Dan akhirnya kita bikin grup WA, kita sharing-sharing juga ke teman-teman. Siapa yang mau ikut nih ke gunung ini, ke Gunung Cikuray ini? Karena itu rencananya itu mau ke Gunung Cikuray. Dan akhirnya terbentuklah sekitar 21 orang. 21 orang? Iya. Ini pelajar semua? Pelajar semua. Pelajar SMK semua. Oke. Teman-teman. Nah, dari 21 orang itu yang pernah naik gunung itu cuma 2 orang, yaitu saya sama Agil. Nah, pas hari H itu kita itu kumpul di rumah Agil. Akhirnya rombongan itu semuanya udah sampai di rumah Agil. Cuman ada hal kocaknya. Kan disuruhnya itu bawa mie itu secukupnya. Iya. Cuman di sini ada temen namanya itu Pasya namanya itu. Dia itu bawa sekardus itu. Hah? Indomie? Iya. 1 kardus? Iya, Indomie 1 kardus itu kan. Udah beres packing semuanya di rumah Agil. Kita itu mau berangkat. Tapi tiba-tiba pas mau berangkat itu tiba-tiba mendung cuaca. Terus mendung, terus hujan. Hujannya itu deras banget.
Kita itu nunggu dulu hujan itu sekitar jam 5 sampai setengah 6 itu setengah jam. Di perjalanan itu kita itu jadi seakan-akan gak boleh nih dari Bandung ke Garut itu seakan-akan gak boleh soalnya dicegat beberapa banjir gitu. Di sana itu karena di Bandung itu kalau hujan deras pasti banjir gitu. Akhirnya udah 2 jam kemudian sampailah kita di base camp Kiara Jenggot. Nah di sana juga alhamdulillah disambut sama pengurus base camp Kiara Jenggot, sama Mang Sobar, Mang Ipan. Mang Sobar. Iya. Oke, iya. Akhirnya kita itu di sana kan karena malam, jadi kita nginep dulu di base camp. Pagi-pagi udah pagi sarapan dulu gitu, kayak biasa. Nah udah sarapan itu sekitar jam 7 kita itu mau packing, udah mau berangkat, terus di briefing dulu sama Mang Ipan, Mang Sobar. Ini harus gimana ke gunung, ini harus bawa ini harus ini. Kononnya kalau ke Gunung Cikuray itu gak boleh pakai baju merah kan. Iya. Dan terus ada yang bawa rokok yang labelnya merah gitu. Ya. Pokoknya hal yang serba merah itu gak boleh katanya. Nah ini kan si teman itu namanya itu Reja. Cuman dia itu cuman bawa satu baju masalahnya. Satu baju warna merah, dia itu kekeh. Udah saya mau baju merah ini aja, gak apa-apa lagian. Ini kan gunung cuma naik aja gitu katanya. Ini gimana lebih baik kamu ganti aja bajunya. Aduh senang saya cuman bawa satu, cuman ini juga saya cuman bawa kameja doang gitu. Gimana kalau dirangkep aja pakai kameja? Oh ya tuh ya gak apa-apa. Akhirnya saya juga ngobrol sama Mang Ipan. Ini gimana Mang kalau dirangkep sama kameja? Oh ya gak apa-apa. Udah beres briefing. Akhirnya kita kumpul berdoa. Naiklah kita ke jalur trek. Cuman sebelum naik Mang Ipan itu ke saya dulu. Ke saya terus bilang, kamu kesini dulu. Tadi kan ada yang bawa rokok yang merah gitu. Itu lebih baik itu rokok di pos 1 sama di pos 6. Awas jangan lupa gitu. Kata Mang Ipan. Setelah briefing selesai jam 8 kita itu langsung berangkat menuju jalur ke Gunung Cikuray. Dari base camp ke pos 1 itu jalurnya masih kebun-kebun gitu, kebun-kebun warga gitu kan. 1 jam kemudian kita sampai di pos 1. Ternyata teman-teman banyak yang belum sarapan gitu. 7 orang yang belum sarapan, akhirnya sarapan dulu nih di pos 1. Nah karena lama mungkin ya, dibagilah 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu dipegang sama Agil. Itu sekitar 14 orang. Gimana kalau dibagi kelompok ya gak apa-apa gitu kata saya. Berangkatlah kita ke pos 2 masih normal. Nah cuman anehnya ini, si Pasya ini setiap kurang lebih 10 menitan dia itu pasti buang air kecil. Dia itu terus-terusan seperti itu. Saya tanya, kamu kenapa? Kamu punya penyakit? Gak, sana ini cuman kedinginan biasa katanya. Ya udah tuh gak apa-apa. Akhirnya kita sampailah di pos 2. Gak ada apa-apa, masih aman. Kita ngetrek lagi ke pos 3, jalurnya udah mulai akar gitu. Nah si Pasya ini masih terus buang air kecil. Kamu benar-benar gak apa-apa soalnya kamu itu dari tadi gak minum gitu. Tapi kenapa buang air terus gitu? Ya saya ini cuman kedinginan saya, kata si Pasya. Bener gak apa-apa? Ya bener gak apa-apa. Oh ya udah tuh lanjut lagi. Sampailah kita di pos 3. Di pos 3 itu mulai gerimis, Kang. Mulai gerimis. Gimana nih mau neduh dulu atau gimana? Gak apa-apa lanjut aja soalnya ini baru gerimis ya. Ya udah kita lanjut dan trek dari pos 3 sampai ke pos 4 itu udah lumayan agak curam juga, akar nanjak gitu. Sampailah kita di pos 4. Nah di pos 4 itu hujan deras Bang. Sangat deras itu. Akhirnya kita pakai flashlight dulu untuk sementara buat neduh soalnya gak pada bawa jas itu. Enggak bawa? Iya. Gak bawa itu. Iya. Pakai flashlight dulu lah gitu. Nunggu hujan itu kurang lebih 1 jam gitu. Akhirnya reda, kita naik lagi menuju pos 5. Pos 5 itu emang jalurnya itu benar-benar paling curam gitu kalau menurut saya. Menuju ke pos 5 itu. Anehnya di sini si Pasya itu udah berhenti buang air kecil. Dari pos 4 ke pos 5 ini si Pasya itu udah berhenti buang air kecil. Nah, mungkin ya udah baik, udah sembuh, udah normal gitu. Sebelum pos 5 ini ada babi gitu. Cuman kan saya itu sebelumnya pernah ke Gunung Cikuray.
Saya itu melihat babi itu biasanya warna hitam. Cuman ini babi bentukannya itu gede, warna putih cuman. Warna putih terus ada corak-corak pink sama hitam gitu. Cuman domisili warnanya warna putih gitu. Ini gimana? Ini ada babi kan, pada panik kan. Karena cuman saya doang yang pernah naik gunung gitu. Panik. Gak apa-apa, lewat aja pelan-pelan, lewat aja, lewat. Dan gak apa-apa gitu. Akhirnya kita sampailah di pos 5. Pos 5 itu hujan deras lagi, Bang. Duh, ini gimana hujan deras lagi? Neduh lagi pakai flashlight. Nunggu kurang lebih 1 jam lagi. Itu sekitaran udah mulai sore jam 3, setengah 3-an itu. Karena lama karena kecegat hujan lagi. Redalah itu hujan jam 3, akhirnya kita naik lagi menuju ke pos 6. Akhirnya kita ngetrek lagi lah dari pos 5 sampai ke pos 6. Nah, di pertengahan pos 5, pos 6 itu ada ranting pohon yang gerak-gerak, Bang. Oke. Gerak-gerak gitu. Sama ada suara sek. Teman-teman udah pada panik. Ini apa gitu. Ini bukan apa-apa, kata saya, cuman binatang gitu. Cuman pas dilihat ke sana emang gak ada apa-apa, gak ada binatang, gak ada apa gitu. Gimana ini lanjut lagi? Lanjut. Kata saya lanjut naik dari pos 5 sampai pos 6. Akhirnya kita sampai sekitaran jam 5 di pos 6. Sampailah kita jam 5 di pos 6, beres makan, beres maghrib. Itu kan keadaan udah mulai malam. Ternyata yang bawa senter itu cuma 1 orang, cuman saya sendiri. Iya. Dan gimana ini saya gak bawa senter, sedangkan itu keadaan gelap gitu. Iya. Ya udah gak apa-apa, kan saya paling belakang, gak apa-apa, senternya saya pegang, yang lain kalau mau pakai HP gitu. Akhirnya yang lain pakai HP, saya pegang senter yang gede itu. Nah, di sini pas udah mulai beres maghrib, mistisnya itu mulai ada, Kang. Pas saya nge-trek itu menuju ke pos 7, tiba-tiba itu ada kabut, cuman kabutnya itu aneh. Kabutnya itu ada yang dari atas turun ke bawah, terus ada yang dari tanah muncul. Itu gak tahu secara materi, gak tahu ada, gak tahu enggak gitu. Cuman itu kabut muncul dari tanah kayak penguapan gitu. Oke. Akhirnya ditutupi kabut, cuman masih jarak pandang masih aman gitu. Naiklah kita sekitar setengah jam, sampailah kita jam 7 itu di area landai. Dan itu kan jam 7, cuman gak kedengaran suara adzan. Ya mungkin udah terlalu jauh mungkin. Lanjut lagi sekitar setengah jam naik, itu tiba-tiba balik lagi ke sana, kan. Kenapa saya bilang itu balik lagi ke sana? Karena ada kuntung rokok bekas kita ngerokok gitu, Bang. Iya. Dimana saya dalam hati berdoa, ini ada apa gitu? Apakah ini sama gitu kayak yang tadi, yang landai tadi di bawah, atau emang balik lagi nih? Akhirnya kita naik lagi karena istirahat sebentar di sana. Naik itu keadaan masih kabut, naik lagi sekitar jam 8:30 balik lagi ke sana. Ada tali rapia biru yang bentuk tali sepatu, kuntung rokok juga masih ada. Ternyata yang sadar itu bukan saya sendiri. Oke. Ada yang namanya Reja, kan si Reja paling depan. Dia juga sadar, terus dia itu menghampiri saya. Ini kenapa kesini lagi ya? Bukannya ini tempat kita tadi istirahat gitu. Iya. Ya, saya juga ini sadar ini kesini lagi. Terus ini harus gimana, kata Reja. Yaudah, kita istirahat dulu aja di sini. Istirahat dulu sekitar 10 menitan. Terus kita berdoa lagi. Saya nyuruh kumpul teman karena saya udah takut. Sebelumnya kan saya juga pernah ke Cikuray sebelumnya. Dari pos 6 ke pos 7 itu sekitaran 1 jam juga udah sampai gitu. Paling lambat. Ini kan dari maghrib sampai jam 9 udah 3 jam belum sampai ke pos 7 gitu. Gimana ini, harus gimana ini gitu. Ya udah, istirahat aja di sini. Akhirnya kita istirahat dulu di sana 5 menitan, berdoa lagi, ngumpul lagi, berdoa lagi, naik lagi. Nah, di sini udah mulai ada kejadian aneh-aneh. Si Reja itu paling depan, tiba-tiba lari ke belakang. Aduh, saya takut. Takut kenapa aja? Ada mata merah bulat gede. Pas saya senter ke atas kan, ke depan gitu. Ya, kok nggak ada apa-apa. Itu lihat, itu ada. Gitu. Ya, nggak ada apa-apa, kata saya. Dan ternyata yang saya nggak sadar itu ternyata balik lagi ke tempat yang tadi. Balik lagi ada tali rapia sama kuntung rokok.
Itu udah keempat kalinya balik lagi ke sana. Aduh, ini gimana? Ini ternyata ini kita balik lagi ke sini. Teman-teman, wah masa kita balik lagi? Iya, ini balik lagi ke sini. Waduh, gimana? Itu udah kacau itu keadaan. Akhirnya kita ngobrol juga, ini gimana, harus ngecamp di sini atau mau lanjut? Tapi teman-teman masih pada semangat, masih ayo lanjut aja gak apa-apa. Akhirnya kita lanjut lagi. Baru juga naik 10 menit, kan saya paling belakang. Tiba-tiba ada yang narik ke saya, narik gini. Pas saya lihat ke belakang, gak ada apa-apa. Saya kira ada apa gitu, ada yang nyangkut dari keril gitu. Ini teman-teman pada gak tahu ini. Saya naik lagi 5 menitan, dia narik lagi ke belakang sampai saya jatuh ke belakang gini. Sampai kepala saya, kan treknya itu naik, kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Alhamdulillahnya itu saya ketahan sama keril, jadi kepala gak apa-apa gitu. Gini. Nah kan saya pegang senter, otomatis senter itu kan ke atas gini. Pas senter itu nyorot ke atas itu, tiba-tiba di atas itu ada yang terbang. Jadi itu yang terbang itu seperti putih terbang gitu. Cuman sebagian kepalanya itu hitam gitu. Dan rambutnya itu acak-acakan. Saya kan jatuh, nah tangan saya ini refleks ngikutin dia terbang. Dia itu terbang gini. Tangan saya dan senter juga refleks gitu ngikutin gini. Tiba-tiba dia itu ke belakang pohon, udah ke belakang pohon tiba-tiba hilang gitu. Dani manggil nih ke teman-teman juga, ini si Andi nggak ada, ini si Andi kemana kata. Terus Dani teriak, Andi, ya ini saya ada di bawah. Akhirnya saya naik juga ke atas. Kamu kemana aja kata Dani. Duh maaf, saya tadi buang air dulu, padahal mah ada itu gitu. Oke. Saya takut teman-teman lebih takut gitu. Oh iya tuh, gimana ini lanjut lagi? Oh iya, ayo lanjut. Akhirnya kita lanjut lagi. Ternyata kita pas 1 jam lanjut itu, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Tali rapia biru, tali sepatu, kuntung rokok masih ada. Itu berarti udah yang ke-5 kalinya balik lagi. Itu sekitaran jam 11, kurang lebih jam 11 malam itu. Itu dari maghrib, dari pos 6 sampai pos 7 itu harusnya 1 jam. Iya. Ini dari maghrib sampai jam 11 malam berarti udah 5 jam itu. Ya sampai pos 7. Dan si Reja ini udah nyerah gitu. Aduh, ini saya udah nggak kuat, ini harus gimana gitu. Gimana kalau ngecamp aja di sini? Cuman teman-teman kekeh, ini kayaknya udah sebentar lagi gitu. Gimana kalau kita naik aja gitu? Ya udah naik aja. Tapi si Reja kekeh, bentar ya istirahat dulu di sini sekitar 15 menitan. Ya akhirnya kita istirahat di situ. Tiba-tiba si Dani itu, itu di bawah ada orang. Iya ada orang. Terus saya lihat ke bawah, ternyata emang ada orang. Ada 3 pendaki, jaraknya itu kurang lebih 10 meteran lah. Deket, cuman kan itu ke bawah gitu. Cuman kehalang kabut dikit sama pepohonan gitu. Dan mereka juga bawa senter, si 3 pendaki ini. Bahkan senternya itu sampai ke atas gini, sampai kena ke rombongan kita gitu. Oh iya, alhamdulillah kata saya ada orang. Jadi nggak terlalu takut. Oh iya tuh kata Dani. Gimana kalau kita tunggu dulu di sini 10 menitan, mudah-mudahan orang itu naik gitu, ketemu gitu. Jadi nggak terlalu takut. Pas udah kurang lebih 10 menit, saya itu nggak sadar bahwa di bawah itu tadi itu ada orang. Maksudnya nggak sadar itu, jadi lupa gitu. Cuman si Dani ini lagi bilang lagi, orang yang tadi kemana ya? Kok nggak sampai-sampai gitu. Pas saya ambil senter lagi, sorot ke bawah lagi ke tempat yang tadi, nggak ada itu yang 3 pendaki itu. Dani udah ketakutan, aduh kenapa nggak ada? Terus saya bilang, ya itu mungkin pendaki, mungkin udah ngecamp di daerah sana mungkin. Karena kan takut teman saya takut juga gitu. Oh ya udah tuh, gimana ini kita mau lanjut? Lanjutlah akhirnya, lanjut kita naik, jalannya itu masih nanjak gitu. Di pertengahan itu si Reja ini mulai gelisah gitu, mulai capek mungkin. Tiba-tiba dia itu duduk sambil gini, kepalanya juga ke bawah gini. Terus dia itu suaranya itu jadi beda. Jadi dia itu begitu.
apakah ini kerasukan atau efek capek gitu. Akhirnya saya pakai airnya itu dibasuhlah ke mukanya supaya sadar sama dibilang itu Reja. Gak lama dari itu dia sadar, cuman sadar terus dia gini, ya ada apa? Ayo kita nge-track lagi, kata saya. Dia cuman gini gitu, oh ya ayo. Akhirnya kita nge-track lagi, itu sekitar jam setengah 12. Akhirnya kita sampailah di pos 7. Itu teman-teman juga itu beberapa ada yang capek, terus ada yang senang karena akhirnya kita sampai juga di pos 7. Nah, tapi si Reja ini kekeh. Dia gak mau ke tempat camp, padahal di pos 7 sampai ke tempat camp itu deket gitu, sekitar 10 menitan. Ya ayo, ini udah deket. Cuman dia kekeh, saya udah gak kuat. Ini saya udah berat, ini barang-barang tolong bawain. Gimana kalau kamu ke kelompok 1, kan mungkin mereka udah sampai gitu di tempat ngecamp. Kelompok 1 terus balik lagi ke sini, tolong bawain tas carrier gitu. Akhirnya saya inisiatif, saya lari lah ke tempat camp. Saya lari itu berdua sama Panglai namanya. Berdua lari ke atas. Akhirnya saya ketemu tuh sama kelompok 1. Kelompok 1 itu udah pada panik. Kamu kemana aja, kata Agil. Kamu dari mana kok lama banget itu? Ya saya lama gitu. Karena teman-teman capek, saya belum nyeritain semuanya. Teman-teman di mana? Di pos 7. Ayo kita turun ke pos 7. Tolong bawain tas-tasnya. Karena udah pada gak kuat, akhirnya kita turun ke pos 7. Ngambil tas-tasnya, tapi si Reja ini mulai aneh lagi. Cuman posisinya itu tiduran. Jadi tiduran itu pas dibangun-bangunin itu, pas si Reja udah sadar, kita langsung berangkat lagi ke area camp. Sampailah kita di area camp, kita diriin tenda dan lain sebagainya. Nah si Reja ini dimasukin ke tenda yang udah dibuat sama kelompok 1. Dimasukin terus si Reja ini dikasih air doa sama si Lukman. Supaya dia baik-baik aja gitu. Pas dikasih air doa, emang dia itu langsung tidur gitu di tenda yang udah dibuat gitu. Dan semua dari kelompok 1 itu hampir udah pada tidur gitu. Kecuali yang tadi nyusul gitu ke bawah. Udah beres-beres tenda nih, saya juga karena capek mungkin ya. Saya juga langsung tidur gitu. Udah pagi-pagi kayak biasa lah gitu. Kita naik gitu ke puncak, foto-foto gitu sama teman-teman banyak gitu foto-foto. Terus kita turun lagi ke bawah ke area camp. Kita masak, kita makan, udah beres masak, makan, ngopi juga. Itu sekitaran jam 12:30 udah beres makan ngopi, kita turun ke bawah 12:30 siang. Udah packing, udah beres, kita turun ke bawah. Nah di sini gak dibagi kelompok lagi, di sini bareng. Semua turun ke pos 7, gak ada apa-apa gitu. Semua pada semangat lagi gitu. Dan si Reja juga udah semangat, udah sembuh gitu. Turun gitu. Nah anehnya pas saya turun dari pos 7 ke pos 6, kan malamnya itu hampir pas naik dari pos 6 ke pos 7 itu hampir kurang lebih 6 jam, tapi pas turun saya cuma setengah jam itu. Dari pos 7 sampai ke 6 itu. Akhirnya kita sampailah di pos 6. Kita istirahat dulu sebentar. Udah istirahat sambil ngerokok, ngopi, kita turun lagi ke pos 5 itu masih gak ada apa-apa. Di pos 5 kita bareng lagi turun. Nah, di pos 5 ini tiba-tiba ini kan si Agil paling depan, saya masih paling belakang. Dia itu nunggu saya di pos 5. Udah beres semuanya di pos 5 semuanya. Dia itu tiba-tiba ke belakang nyamperin saya. Gimana kalau saya duluan ya? Lah kenapa duluan Gil, kata saya. Ini si Putri ini mau head katanya. Gimana kalau saya duluan? Takut ada apa-apa kalau head di gunung katanya. Oh iya atuh, emang siapa aja yang mau duluan? Paling saya, kata Agil. Bintang, Putri, sama Bacil berempat. Oh ya tuh kalau mau duluan mah, kata saya. Hati-hati, kata saya. Akhirnya mereka duluan tuh pada lari ke bawah gitu. Akhirnya saya juga ngikutin gitu dari belakang. Sampailah di pos 4 masih gak ada apa-apa. Pos 3 juga aman gitu. Masih aman lah gitu. Pos 2 aman. Sampai di pos 1 juga aman. Cuman pas di pos 1
si Iqbal ini bilang, "Di, kenapa ya kita turun itu sampai pos 1 itu cuma 3,5 jam gitu. Sedangkan kemarin kita dari pos 1 dari jam setengah 10 sampai jam 12 malam gitu." Ya kata saya, saya juga gak tahu kenapa. Mungkin kemarin nyasar kata saya. Oh ya udah tuh kita turunlah kita. Sampailah kita di base camp kita dari pos 1. Semuanya udah pada aman, udah pada mandi juga, ada yang langsung mandi, ada yang langsung makan. Nah, pas saya baru sampai di base camp, saya letakin tas keril di base camp, tiba-tiba si Agil nyamperin dari arah warung ke base camp. "Di, ya Gil, kenapa? Tadi ada sesuatu, saya mau ngomong sesuatu." "Sesuatu apa Gil?" "Sini sana duduk dulu, duduk." Akhirnya kita sambil ngerokok, sambil ngopi. Tadi sebenarnya saya turun duluan itu bukan karena si Putri mau head. Cuman si Putri itu kayak mau kerasukan, jadi takut teman-teman takut. Jadi saya bawa turun duluan gitu. "Oh gitu, kenapa?" Kata saya, "kenapa dia sampai bisa mau kerasukan?" Katanya kan Putri ini dekat sama Agil. Putri ini punya lempeh yuni gitu. Lempeh yuni? Iya. Apa itu? Kalau orang Sunda bilangnya itu lempeh yuni itu, jadi dia itu bisa melihat sesuatu hal gaib, bisa merasakan, ya seperti itulah gitu. "Oh gitu," kata saya. "Terus gimana, aman gak pas perjalanan turun?" "Gak aman pas di pos 4 dia kerasukan." Jadi pas di pos 4 istirahat sebentar, dia itu tiba-tiba duduk, si Putri itu duduk gini. Tiba-tiba dia itu megang kayu, si kayunya itu gini-gini. Sambil dia itu tunduk gini sampai gini, kata Agil. Kayak mau ngegambar tapi dia itu sama melotot gini. Sambil bersuara juga suaranya. Ih, seperti itu gitu. Terus saya kan gak percaya, masa Agil sampai segitunya? Tanya aja ke Bintang sama Bacil kan turun sama Agil. Serius Gil? Sekarang Putri di mana? Sekarang Putri udah aman, ditanganin sama pihak base camp Kiara Jenggot Cikuray gitu. Oh ya udah tuh. Akhirnya Agil udah beres cerita. Kita persiapan mau pulang itu sekitar jam 5:30 gitu. Kita mau pulang. Cuman pas mau pulang itu Mang Ipan manggil saya. "Kamu kesini," kata Mang Ipan. "Ya Mang, ada apa?" "Ini sebenarnya gara-gara kamu." "Kenapa gara-gara saya Mang?" "Kamu tadi lupa suruh rokok yang merah itu harus dirokok. Kamu pasti lupa." "Oh iya Mang, saya lupa. Gak ngerokok di pos 6. Nah ini akibatnya." Akibatnya sampai si Putri seperti itu gitu. "Oh gitu Mang, aduh gimana, tapi sekarang Putri udah aman." "Alhamdulillah sekarang Putri udah aman," kata Mang Ipan. Ya udah tuh saya mau pamit pulang. "Oh ya, hati-hati di jalan." Itu udah maghrib saya pulang. Di perjalanan itu masih seakan-akan banyak hal yang ganjal sekarang menghalangi untuk pulang gitu. Itu motor si Panglay tiba-tiba rantainya itu pecah gitu. Aduh, padahal itu masih di sekitaran Garut, di sekitaran Cilawu. Aduh, ini motor saya pecah rantainya. Aduh, gimana? Cari bengkel. Akhirnya cari bengkel, sampailah di bengkel. Kita benerin lah itu rantai motornya. Itu sekitar jam 6:30. Beres. Terus tiba-tiba lagi ada yang motornya mati lagi. Motor si Iqbal. "Duh, ini motor saya mati lagi. Ini gimana?" Terus kan udah ada yang duluan. "Ini gimana, susul dulu yang di depan." Akhirnya saya susul dulu yang di depan. Tunggu dulu, itu motor Iqbal mati gitu saya. Akhirnya balik lagi lah ke motor Iqbal. "Ini gimana?" Akhirnya kita cek motornya. Ternyata businya gitu. Businya ganti juga gitu. Ke bengkel dulu ganti gitu. Itu sekitar jam 7:30 malam. Lanjut lagi. Kita itu lupa jalan pulang. Di kota Garut itu. Kenapa balik lagi ke sini gitu? Apa jalannya ke sini? Tapi bukan, terus muter lagi ke sini. Ini kemana jalan pulang gitu? Coba pakai Google Map. Akhirnya kita ngikutin Google Map lah gitu. Ngikutin Google Map. Ya sampailah kita di Nagreg gitu, pertengahan. Kita istirahat dulu di situ, itu sekitar jam 9:30 malam. Karena banyak kendala jadi agak lama nih. Pas udah beres lewat jalur Nagreg mau ke Bandung, si Agil nelpon.
ke HP Bintang. Kan Bintang itu semotor sama saya. Ini Agil nelpon, katanya bannya pecah, bannya bitu gitu. Di mana kata saya? Masih di Nagrek. Itu sedangkan itu udah jam sekitaran jam 10. Itu mau cari tambal ban juga susah. Terus jalurnya itu sejalur mau disusul juga bingung gitu. Harus muter dulu gitu. Ini gimana? Ini si Agil masih ngedorong motornya. Tapi alhamdulillahnya itu Agil ketemu sama tukang tambal ban gitu. Tukang bannya itu mau lah gitu, mau memperbaiki bannya gitu. Nunggulah di situ sekitar setengah jam. Akhirnya Agil tiba gitu ke perbatasan Bandung gitu. Di daerah Cibiru itu tiba-tiba motor Iqbal lagi. Motor Iqbal tiba-tiba mati lagi. Di tunggu. Kenapa Bal? Ini motor saya mati lagi. Apanya lagi? Ini businya lagi? Nggak tahu. Pas dicek ternyata bensinnya habis gitu. Ya. Oh itu bener ya? Iya itu bener. Itu lupa itu kayaknya itu. Akhirnya kita step lah itu motor sampai ke pom bensin. Akhirnya kita ya isi bensin juga. Motor saya juga isi bensin takut habis. Udah beres itu sampailah kita di daerah Bandung di daerah Mama Toha. Kumpul dulu semuanya di daerah itu. Udah beres kumpul itu. Saya lihat di belakang si Putri gitu. Ada nenek-nenek. Nenek? Iya. Terus saya samperin lah Putri. Pas disamperin si nenek-nenek itu di belakang Putri itu gini. Set gitu, pas saya lihat ke belakang Putri udah nggak ada itu nenek-nenek. Terus saya bilang ke Putri, Put, kenapa tadi di belakang kamu ada nenek-nenek? Putri kan langsung takut. Ah masa Sandi, nggak ada apa-apa. Oh ya tuh kalau nggak ada apa-apa mah. Akhirnya saya langsung lah pulang gitu, bergegas pulang. Sampai di rumah itu sekitar jam 12 malam itu karena banyak kendala gitu di perjalanan pulang ke rumah. Nah di rumah itu saya itu ya bersih-bersih gitu, mandi, langsung tidur. Nah pas tidur, itu tiba-tiba ada erup-erup. Erup? Iya, erup-erup itu, saya itu kan gak bisa gerak itu kalau ada erup-erup. Nah si erup-erupnya itu di sini. Jadi kan saya itu tidurnya itu miring gini, si erup-erupnya itu di sini. Kenapa saya bisa bilang di sini? Karena mata saya itu ngelirik segini, ada area muka di sini. Terus si muka ini ada rambut ke sini ke kuping gini. Itu di situ saya udah panik, udah nggak bisa bangun gitu. Itu dalam hati saya berdoa, saya adzan ini. Tiba-tiba ya udahlah aman gitu. Pas saya bangun udah nggak ada apa-apa. Akhirnya saya pergi lagi ke air, ke WC, bersih-bersih lagi, tidur lagi, matikan lampu. Nah tiba-tiba dimatikan lampu ini ada bayangan anak kecil hitam di pojok rumah gini gitu. Wah mungkin ini saya salah lihat gitu. Akhirnya saya nyalain lagi itu lampu, ternyata emang gak ada apa-apa gitu. Terus saya matikan lagi lampu, terus saya tidur gitu. Nah setelah kejadian erup-erup itu, saya itu selama 1 minggu terus seperti itu, ketindihan erup-erup. Selama 1 minggu? Iya selama 1 minggu. Terus akhirnya saya mainlah ke rumah Agil. Main terus saya mau cerita soal erup-erup nih. Gil, ya kenapa ya saya ini udah 1 minggu pas pulang dari Gunung Cikuray ketindihan erup-erup terus. Ah Mas Sandi, ya Gil, kan saya suka ngelihat sosok anak kecil gitu hitam gitu. Ah masa ya saya harus gimana ya? Tunggu dulu di sini katanya, kata Agil. Terus Agil itu tiba-tiba keluar terus bawa air itu Agil itu. Ini apa Gil? Ini air, coba kamu minum supaya kamu nggak apa-apa. Akhirnya saya minum lah itu. Nah sambil ngobrol juga ini sama Agil. Terus Agil itu bilang, Di sebenarnya ada rahasia yang saya sembunyikan gitu. Emangnya kenapa Gil? Jadi pas di base camp itu pas nanganin Putri itu, Ratu dari Gunung Cikuray itu gak tahu namanya siapa, lupa lagi, cemburu sama dia karena dia cantik gitu. Seakan-akan jadi makhluk gaibnya itu suka sama dia semuanya, sedangkan jadi si Ratu itu iri gitu. Oke. Nah dampaknya itu ke kelompok kita. Saking marahnya itu si Ratu, dampaknya ke kelompok kita sampai balik lagi ke tempat itu yang tadi.
Ah serius Gil, kata saya. Iya serius. Terus kata pihak base camp juga, sebenarnya ada ular gede gitu. Jadi ular gede itu ngikutin Putri gitu dari belakang gitu. Kata pihak base camp ini. Oh gitu Gil. Iya katanya gitu. Terus sekarang gimana gitu Putri? Alhamdulillah sekarang udah aman. Tapi pas pulang Putri gak gimana-gimana. Dia sakit. Sakit beberapa hari gitu. Oh iya tuh Gil. Akhirnya saya pulang. Pulang karena saya juga udah minum air dari Agil. Alhamdulillah saya juga baik gitu. Ya. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu? Udah nggak ada. Oke. Nah dari 21 orang ini, Iya. termasuk lu berarti 21 orang. Iya. Ini belum ada yang pernah naik gunung, terkecuali lu sama Agil. Iya, belum ada kecuali saya sama Agil. Gitu. Berarti ini semua pemula semua? Semua pemula, hampir semua. Oh, tapi dari segi alat pendakian itu aman nggak pada saat itu? Kalau menurut Mereka lu? itu aman karena mereka langsung sewa peralatan. Oke, gitu. karena udah di list seperti itu Iya, ya? karena udah di list di buku. Tapi ada beberapa yang sempat lolos juga tuh, kayak Ya, headlamp, paling kayak jas hujan paling yang nggak pada bawa gitu. headlamp sama jas hujan dia. Iya. Tapi dari segi sepatu gitu, Sepatu paling ada yang pakai sepatu pants gitu. Hah? Yang datar gitu. Itu ada di kelompok 1 itu, Iya, kelompok iya. Agil gitu. Nah ini kan sebelum naik ke Cikuray kan lu sempet di brief sama orang base camp ya? Iya. Itu ada beberapa pantangan yang salah satunya adalah tidak boleh memakai atribut berwarna merah. Iya. Begitu kata orang base camp. Iya. Tapi lu percaya nggak sih sama hal kayak gitu? Itu kan masuknya kan kayak cerita urban legend gitu atau Iya. pantangan daerah sekitar. Tapi menurut lu percaya nggak sama hal kayak gitu? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kalau menurut saya itu sedikit percaya karena itu cerita dari kampung sana gitu. Emang nggak boleh gitu. Emang harus nggak boleh pakai baju merah, harus mending yang lain gitu daripada yang merah gitu. Oke, berarti intinya mengikuti peraturan sekitar ya, Iya, peraturan yang ada peraturan. di base camp pada saat itu ya. Iya. Nah, ada satu kejadian yang ini nggak masuk di akal dan nggak masuk di logika ya. Iya. Pada saat lu mulai trek dari pos 6 ke 7 ini kan estimasi normalnya ini mungkin 1 jam atau 1 jam setengah lah ya. Kita katakan seperti itu. Ini dari jam 6 malam, jam 6 sore ya, Iya. sampai jam 12 sampai ke pos 12, 7 gitu. baru sampai pos 7. Iya. Tapi ini kan lu sempet kepisah ya sama rombongan lu ini? Iya, sempat kepisah. Sempat kepisah berarti jadi dua rombongan ya? Rombongannya. Dan lu termasuk di rombongan yang kedua ini? Ya, yang kedua. Pada saat mengalami kejadian tersebut yang dimana lu berjalan tetap di satu titik, Iya. bertemu lagi di tempat-tempat itu lagi. Iya. Apa yang lu rasain pada saat itu? Pada saat itu perasaan saya itu bingung. Takut sama ini harus gimana gitu. Saking bingungnya. Saking gugupnya ini harus gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya itu kita berdoa lagi gitu. Akhirnya terbukalah itu jalan gitu. Walaupun lama. Walaupun lama ya. Tapi vibes atau suasana dari mulai jam 6 itu sampai jam Iya. 12 itu berbeda nggak setelah lu lewatin yang tadi lu sempat ketemu sama Oh iya. kabut Berbeda. yang itu? Iya, berbedanya itu karena kabut. Jadi kabutnya itu di atas ada, terus yang muncul dari tanah itu ada. Oh, Itu- awal mula dari situ berarti? Ya? Iya. Itu yang saya jadi pertanyaan sampai sekarang. Apakah bisa gitu kabut muncul dari tanah gitu? Ah, oke. Nah, selesainya juga berarti ini lu sempet nembus kabut juga ya? Setelah Iya. itu baru kayak udaranya itu berbeda? Iya, kayak udaranya itu berbeda pas mau sampai ke pos 7, pas naik itu seakan-akan keluar dari kabut gitu. Tapi pas waktu tersesat itu lu nggak sempet merhatiin nggak sih sekitar lu dari mulai segi bintang sama bulan itu kelihatan nggak? Atau mungkin gelap aja begitu? Sangat kelihatan, sangat terang itu. Sebelum kejadian? Kalau sebelum kejadian itu kehalang kabut karena kan kabutnya itu ada di atas, Oh, ngehalangin berarti kita. sepanjang perjalanan itu lu dikabutin terus tuh? Iya. Jadi kalau lihat ke atas itu kabut, gelap gitu. Kenapa mengenai sosok yang sempet ngejailin lu ya? Dia kan Iya. secara nggak langsung sosok penghuni sana itu udah main fisik ya? Iya. Yang tadi lu sempat ditarik begitu? Iya. Lu mungkin ini nggak sih pertama kali lu ngeliat sosok seperti itu atau udah sering ngeliat sosok itu? Itu pertama kali
pas pertama kali itu saya sampai benar-benar gugup, benar-benar gemetar, benar-benar gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong gitu. Iya. Tapi tangan lu ngikutin senter begitu? Itu refleks karena saya ngelihat sesuatu gitu, ngikutin aja gini. Tapi jelas nggak sih lu liatnya itu? Jelas itu kayak pakaian daster putih, Oke. kepalanya hitam gitu, rambut acak-acakan ke sini, terus terbang layang. Apa kalau menurut itu Solok? Kuntilanak. Kuntilanak? Iya. Nah, tapi setelah pendakian, setelah turun ya dari Gunung Cikuray ini, ada beberapa temen lu nggak sih yang cerita kalau setelah turun itu mengalami kejadian lagi gitu? Atau mungkin mereka yang mengalami kejadian yang di rombongan pertama nih, mengalami kejadian apa tuh pas waktu naik itu? Oh iya, di rombongan pertama itu sekitar di pos 6 mau ke pos 7 sama siang-siang, tapi mereka itu sama ketemu sama babi warna putih. Oh, yang berarti gede sama itu, ya? Sama dicegat dulu sama itu gitu. Sama babi putih. Nah, selain itu ada yang cerita lagi nggak? Ngalamin apa aja tuh? Paling mereka itu kayak ngedenger gitu dari bawah, kayak ngedengar suara Gil, Gil, Gil teriak. Agil kira itu kelompok 2 mungkin yang teriak. Padahal di kelompok 2 santai-santai aja gitu, gak teriak gitu, santai gitu jalan ya. Nah, sama teman lu yang setiap 10 menit itu buang air itu apa tuh? Penyakit apa bukan itu? Gak tahu tuh sampai sekarang. Tapi kata dia masih ini karena penyebabnya itu dingin gitu. Oh, kalau dingin dia memang kayak gitu? Iya, cuman anehnya itu dari pos 1 sampai pos 4 aja gitu. Sampai kesananya udah jarang itu buang air. Mungkin udah habis kan? Iya, mungkin. Nah, nih Bang Andi, ini pertanyaan terakhir yang sampai sekarang ini masih kepikiran nggak sih dalam diri lu pribadi nih, tentang sosok 3 pendaki yang sempat lu temui pada saat lu tersesat di malam itu? Kalau menurut saya itu emang hal goib kalau menurut saya. Oke. Karena pas saya lihat lagi itu ke bawah, senter itu ke bawah, itu emang udah nggak ada. Soalnya perilakunya juga aneh. Aneh? Cuman yang 2 itu duduk, yang 1 berdiri. Cuman yang duduk itu giniin center. Oh, oke. Yang duduk, terus ada yang duduk gini. Terus yang berdiri cuman diem gini gitu. Itu lumayan deket gitu jaraknya. Tapi lu sempet ngeliat penampilannya nggak? Penampilannya itu ada yang pakai topi yang berdiri, terus yang duduk gak pakai topi, cuman pakai kemeja gitu, pakai tas juga gitu. Layaknya pendaki? Layaknya pendaki. Oke, tapi setelah 15 menit, 10 menit ya, itu udah nggak ada? Udah nggak ada, udah hilang gitu ya. aja? Pas dilihat udah hilang itu. Oh, itu kemana pendakinya tuh? Mungkin tersesat juga ya. Lu setelah mengalami banyak kejadian yang seperti itu, lu sempet kapok nggak sih buat naik gunung lagi? Kalau kapok pasti ada, cuman kalau mau naik gunung pasti mau gitu. Oh, masih mau lagi? Iya, cuman kalau ada gaibnya lagi gak mau gitu. Oh, oke, seperti itu berarti ya. Berarti Iya. lu gak kapok ya buat naik gunung lagi? Iya, gak kapok. Nah, pertanyaan lagi nih buat lu. Kenapa sih harus naik gunung gitu? Sebenarnya saya itu kurang mau gitu naik gunung teh. Cuman saya itu suka alam sebenarnya. Oke. Suka suasana di hutan, suka suasana di curug. Ya itulah saya suka itu, saya hutan, curug suka gitu. Kalau Kenapa naik jadi milih gunung gitu? iya gitu. Kalau naik gunungnya mah sebenarnya saya malas kalau naik gunung mah gitu. Tapi kalau udah di atas puncak, Iya, nagihin gitu ya? Iya. Oke nih Bang, thank you banget nih Bang, lu udah datang dan mau mengisi acara ya, ataupun cerita nih di pada malam kali ini. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak sih lu buat teman-teman semua, buat yang mendengarkan video lu pada malam kali ini? Kalau pesan ya, kalau naik gunung harus safety gitu, harus lengkap, karena gunung itu bukan wisata yang sembarangan gitu. Oke. Karena taruhannya nyawa juga gitu. Dan harus siap mental, fisik, karena semuanya itu diuji gitu. Oke. Itu paling. Itu aja. Iya. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.